Bismillahirrahmanirrahim. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematika Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Senang sekali kita ketemu lagi. Kita kali ini akan membahas tentang matrik istimewa dalam transformasi. Tapi sebelumnya tidak ada salahnya kita melihat terlebih dahulu apa saja bentuk-bentuk transformasi yang dikenal di dalam matematika. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Jadi misalnya sebuah titik ditranslasi. Ya, ditranslasi dengan notasi T, ya. Misalnya ini P, Q, maka bayangannya adalah A ditambah P, kemudian B ditambah Q. Ini translasi, ya. Tapi untuk matrik istimewa itu tidak termasuk translasi, karena translasi ini sebetulnya adalah operasi vektor, ya. Nah, yang ada itu di nomor 2 dan di nomor 3. Ya, refleksi atau pencerminan biasanya dinotasikan dengan huruf M. Ya, dinotasikan dengan huruf M, seperti misalnya pencerminan terhadap sumbu X. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada pencerminan terhadap titik, misalnya titik O. Kemudian ada pencerminan terhadap garis, misalnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk rotasi dinotasikan sebagai R, ya. Oh ya, ini tadi misalnya sebuah titik atau misalnya sebuah titik direfleksi oleh sebuah matrik, ya. Matriknya itu bisa matrik pencerminan terhadap sumbu X, terhadap titik O, atau terhadap garis, dan menghasilkan bayangan. Kemudian rotasi juga sama. Jenisnya adalah semisal rotasi itu perputaran, ya, rotasi 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, jadi muternya berlawanan arah dengan jarum jam, jadi ke sini. Sedangkan kalau R min 90 derajat berarti muternya searah jarum jam. Ya, ini yang dimaksud dengan perputaran. Ya, ada beberapa jenis, ada rotasi 90 derajat, rotasi min 90 derajat, atau rotasi 180 derajat. Nah, ini rotasi 180 derajat ini sama seperti dengan pencerminan terhadap titik O. Ya, ini matriknya sama. Kemudian ada rotasi dengan sudut yang tertentu, misalnya alfa. Ya. Sedangkan dilatasi adalah pembesaran atau pengecilan. Jadi kalau bangun geometri, misalnya segitiga ABC, nah ini mengalami pembesaran atau pengecilan, ya. Dilatasi dengan misalnya dilatasinya dengan titik pusatnya O, kemudian dengan pembesaran misalnya 2 kali, gitu, ya. Nah, ini akan menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke, terus kita lanjutkan. Yang kita ingin bahas adalah matrik-matrik istimewa yang terdapat di dalam transformasi. Ya, ada 8 matriknya yang istimewa. Yang pertama adalah identitas. Matrik identitas
ini adalah matrik 1, 0, 0, 1 ya. Kemudian matrik pencerminan terhadap titik pangkal adalah matrik min 1, 0, 0, min 1. Kemudian matrik pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X itu matriknya adalah 1, 0, 0, min 1. Ya, kemudian yang keempat, pencerminan terhadap sumbu Y. Matriknya adalah min 1, 0, 0, 1. Nah, di mana letak istimewanya? Istimewanya ini dengan matrik identitas ini dengan ini mirip ya. Cuman bedanya kalau ini kita membacanya begini ya, kita membacanya ke bawah begini ya, 1, 1. Nah, ini 1-1-nya juga sama tapi ke atas. 1, 1. Nah, yang ini 0, 0. Ya, jadi seperti diputar 90 derajat ya. Jadi diputar begitu ya. Kemudian ini min 1, min 1. Ini juga min 1, min 1. Ini 0 ya. Nah, lihat arahnya ke sana. Ini arahnya ke bawah sini. Sedangkan yang ini, kalau kita lihat ini ke bawah sini, 1, min 1. Ini matriknya adalah 1, min 1. Ya, 0, 0. Ini arahnya ke sana. Ini min 1, 1. Ya, sedangkan yang ini min 1, 1. Ya, inilah matrik 8 matrik istimewa. Ya, kenapa istimewa? Kita lihat bentuknya ini seperti apa namanya? Mirip ya. Nah, miripnya itu seperti diputar 90 ke arah berlawanan arah dengan jarum jam ya, diputar 90 derajat. Ini 1, 1, ini 1, 1, ini min 1, min 1, min 1, min 1. Jadi pencerminan terhadap titik pangkal dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini mirip, ya, identitas mirip dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian pencerminan terhadap sumbu X, ini mirip dengan rotasi sejauh 90 derajat. Ini 90 derajat. Ini pencerminan terhadap sumbu Y, kita tulisnya MY, R rotasi min 90 derajat, ya, miripnya dengan ini, ya, ini arahnya ke sana ya, jadi min 1, 1. Nah, ini bisa dihafal dengan mudah, ya, diingat-ingat. Kenapa? Karena ini matrik yang istimewa dan paling sering muncul di dalam soal, ya. Transformasi yang paling banyak digunakan. Nah, selain matrik-matrik yang lain, jadi ada matrik yang lain seperti tadi, ada transformasi 180 derajat, rotasi maksud saya, rotasi 180 derajat, rotasi dengan sudut alfa, ya. Kemudian ada pencerminan terhadap garis tertentu, ya. Oke, nah inilah 8 matrik istimewa yang kita ingat-ingat. Identitas itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu mirip dengan identitas. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu mirip dengan matrik pencerminan terhadap titik pangkal atau MO. Kemudian rotasi 90 derajat itu mirip seperti pencerminan terhadap sumbu X. Ya, kalau ini dibacanya dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X mirip dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya dalam pemakaiannya kita lihat nanti di dalam beberapa contoh soal. Mungkin tidak banyak untuk kali ini ya. Nah, kita tahu transformasi itu ada komposisinya. Jadi, yang dimaksud dengan komposisi transformasi itu misalnya
Ada dua macam ya. Yang pertama itu komposisi translasi, ya, komposisi translasi. Kemudian komposisi yang kedua yaitu komposisi dengan matrik pencerminan atau matrik rotasi, ya. Nah, ini misalnya translasi titik A atau segitiga ABC ini ditranslasikan dengan T1. Kemudian dilanjutkan dengan T2. Maka kita dapatkan segitiga bayangannya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen, ya. Jadi ini komposisinya. Begitu juga dengan komposisi dua matriks. Jadi misalnya sebuah garis ditransformasikan dengan M1 dilanjutkan dengan M2, ya, maka didapatkan garis bayangannya. Ya, bisa sampai 3, ya, misalnya titik A, ya, titik A ditransformasikan oleh matriks 1, dilanjutkan lagi dengan matrik kedua, dilanjutkan lagi dengan matrik ketiga. Maka didapatkan bayangan A aksen. Nah, dalam mengkomposisikannya, matriknya adalah untuk mendapatkan A aksen ini, yaitu dengan menulisnya dari kanan ke kiri. Jadi, seperti yang ini ya. Jadi, matriks garis G aksen ini diperoleh dari mengalihkan M2 dikalikan M1 dikalikan dengan koordinat G, ya, persamaan garis G yang diwakili oleh X, Y. Jadi nulisnya X aksen, Y aksen, jadi sama dengan matrik M2 dikali dengan matrik M1 dikali dengan koordinat titik yang akan ditransformasikan. Baik, kita lihat dalam bentuk soalnya ya, langsung nomor 1. Tentukanlah bayangan dari segitiga ABC yang koordinatnya A 2,1, B 5,2, dan C 5,4 jika dicerminkan terhadap sumbu Y lalu dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat dengan titik pusat O. Jadi ada segitiga ABC. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat. Maka akan kita dapatkan segitiga ABC bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Ya. Nah, kita ingat matrik pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah matrik yang ini ya, min 1, 1, 0, 0. Ya, yang turun. Sedangkan matrik yang rotasi 90 adalah ini yang 1, min 1, yang naik ya. 0, 0. Ya. Benar nggak? Nah, kita bisa lihat lagi ke tadi. Ini pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1, 1. Rotasi 90 adalah 1, min 1. Yang ini ya, ini pencerminan terhadap sumbu Y, ini rotasi 90. Oke, kita balik lagi lihat soalnya. Maka untuk mendapatkan bayangannya adalah tentunya untuk menyusun perkalian matriknya. Jadi X aksen A, Y aksen A, X aksen
B, Y aksen B, kemudian C tadi ya, yang aksen itu A-nya bukan X-nya ya. Ya, X A aksen, Y A aksen, kemudian X B aksen, Y B aksen, X C aksen, Y C aksen. Sama dengan, nah nulisnya dari kanan. Jadi matrik R90-nya dulu. Matrik R90-nya adalah 0, min 1, 1, 0. Dikalikan dengan matrik pencerminan terhadap Y. Jadi bacanya dari kanan. Ini sama dengan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Oke, nah ini adalah min 1, 0, 0, 1. Dikalikan dengan matrik koordinat segitiga ABC ya, yaitu 2 titik A kan 21, titik B adalah 52, sedangkan titik C adalah 5,4. Ditulis dalam bentuk matriks. Nah, sekarang kita boleh mengalihkannya, terserah mau ini dulu, mau yang depan dulu, ini kalikan ini, atau yang belakang dulu, terserah mana satu yang mau dilakukan, boleh saja. Ya, yang penting penyusunan perkalian matriknya tidak boleh salah, karena dalam perkalian matrik tidak berlaku sifat komutatif. Ya, sehingga, nah kita kalikan dulu ini ya. Ya, mungkin ini yang belakang dulu deh, belakang. Ya, jadi ini 0, min 1, 1, 0. Nah, yang ini kita kalikan. Mengalihkan matrik, ingat baris kali kolom. Baris dikali kolom. Ya, jadi baris atas, dapatnya di atas. Jadi 0, min 1, min 1, 0 dikali 2, 1. Itu min 2. Karena 0 dikali 1 nggak ada nilainya. Min 1 dikali 5, 0 dikali 2. Min 5, karena 0 nggak ada nilainya. Min 1 dikali 5, min 5. 0 dikali 4 nggak ada nilainya. Ya, kemudian yang bawah, baris bawah. Baris dikali kolom. Baris bawah 0 dikali 2, 1 dikali 1. Jadi 0 dikali 2, 0, ditambah 1 kali 1, 1. 0 kali 5, 1 kali 2, 2. 0 kali 5, 1 kali 4, 4. Oke, kemudian kalikan berikutnya dengan yang depan. Ya. Kita dapatkan, ingat baris kali kolom. Ya, 0 ketemu min 2, nggak ada nilainya. Min 1 ketemu 1, min 1. Min 1 ketemu 2, min 2. Min 2 ketemu 4, 4. Karena 0 ketemu min 5, nggak ada nilainya. Lalu bawah. Baris bawah, 1 ketemu min 2, min 2. 1 ketemu min 5, min 5. 1 ketemu min 5, min 5. Nah, 0 nggak ada nilainya. Nah, sehingga kita dapatkan, karena ini tadi kan dari, ini koordinat titik A, ini koordinat titik B, ini koordinat titik C. Maka ini bayangannya, sehingga kita dapatkan koordinat titik bayangan titik A adalah min 1, min 2. Kemudian bayangan dari B adalah min 2, min 5. Dan titik C adalah 4, min 5. Ini salah ya. Min 0 kali ini min 1, min 2, min 4. Ini harusnya min 4 ya. Min 4, min 5. Oke. Ya. Jadi begitu cara mengalihkan matrik baris kali kolom.
Nah, boleh dicek lagi, 0 kali 0 ketemu yang atas, min 1 ketemu yang bawah. Jadi hasilnya yang atas tidak ada nilainya, yang bawah min 1, min 2, min 4. Min 1, min 2, min 4. Sedangkan perkalian bawah, 1, 0, 1 ketemu min 2. Nolnya ketemu 1, nggak ada nilainya. Jadi 1 ketemu min 2, min 2, min 5, min 5. Ya, benar. Oke, demikian contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekarang kita lihat titik-titik K, L, dan M, koordinatnya diketahui adalah segitiga yang mengalami rotasi berpusat di titik O sejauh 180 derajat. Ya, nah kita tahu tadi rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi 180 derajat R 180 derajat itu sama dengan pencerminan terhadap titik pangkal atau titik O. Bayangan dari K, L, dan M berturut-turutnya ini pencerminan tunggal saja. Jadi titik K, segitiga KLM ditransformasikan oleh MO, ya, menghasilkan segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Nah, bagaimana cara menuliskan bayangannya? Ya, kita ringkas aja ya. X aksen, Y aksen, A, X A aksen, Y A aksen, kok A sih? Salah lagi. K aksen, Y K aksen, X L aksen, Y L aksen, X M aksen, Y M aksen. Ini koordinatnya sekaligus ya, 3 titik adalah, nah karena ini cuma transformasinya hanya satu macam, bukan komposisi, ya tinggal matriknya adalah min 1 ya, dikalikan dengan koordinat titik. Jadi bacanya dari kanan ke kiri, ini sama dengan ini kali ini. Ya, nah ini K-nya min 2, 6. Ini 3, 4. Ini min 1, min 3. 1 min 3. Lalu kita kalikan hasilnya ini. Nah, karena ini baris kali kolom, karena yang ini 0 kan ketemu yang bawah di sini. Dikali kolom, baris kali kolom, 0 akan ketemu 6, ketemu 4, ketemu min 3, berarti nggak ada nilainya. Jadi kita ngalikan atasnya aja. Min 1 ketemu min 2, 2, min 1 ketemu 3, min 3, min 1 ketemu 1, min 1. Sedangkan baris bawahnya dikalikan baris kali kolom, 0-nya ketemu atas, ketemu min 2, ketemu 3, ketemu 0, berarti nggak ada nilainya. Jadi min 1 hanya ketemu 6, min 6, min 4, min ketemu min jadi plus 3. Ya, jadi inilah koordinat titik K aksen, ini L aksen, ini M aksen. Jadi kalau ditanya bayangannya, yaitu K aksen, koordinatnya 2, min 6, sedangkan L aksen, itu koordinatnya min 3, min 4, dan titik M bayangannya adalah min 1,3. Ya, mudah bukan? Oke, yang ketiga. Nah, ini koordinat titik 3, min 4 dicerminkan dengan garis Y sama dengan X. Koordinat bayangan titik A-nya adalah
Ya, jadi diketahui titik A, ini titik A ya, titik A koordinatnya 3, min 4 dicerminkan oleh garis Y sama dengan X. Ya, maka bayangannya koordinatnya berapa? Nah, kita misalkan koordinat hasilnya itu adalah X aksen, Y aksen. Ya, karena ini cuma satu titik ya. Lalu matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ini kan mirip seperti identitas, yaitu 1, 1. Ya. Nah, kalau identitas kan ke sini, diagonal kanan, ini diagonal kiri. Dikalikan dengan koordinat 3, min 4. Maka kita dapatkan baris kali kolom. Jadi min 4 dan bawahnya 3. Ya, selesai. Jadi koordinat titik A-nya, A aksennya adalah min 4,3. Ya, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau kita gambarkan, ini kita pindah sini ya, supaya mudah menggambar. Oke, jadi titik A-nya adalah min 4,3. Jadi kalau kita gambarkan titiknya 3, min 4 itu gini ya, ini kan sistem kartesius ya. Nah, ini garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu ini. Ini sebagai cerminnya, sebagai mirrornya ya. Y sama dengan X. Ini garis. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. Ya, lalu ada titik min 4, 3, min 4. 3, min 4. 3, min 4 itu kira-kira di sini. Ya, 3, ini 3, ini min 4. Ya, ini titik A. Nah, titik A ini kalau dicerminkan ke sumbu Y sama dengan X, maka akan dapat bayangan. Bayangan itu kan jarak antara titik ke cermin sama dengan antara cermin ke bayangan. Ya. Oh, sorry. Nggak lurus. Jadi ini bayangannya kira-kira begini. Ya. Nah, bayangannya adalah min 4,3. Min 4,3. Nah, ini bayangannya. Ini A aksennya. Ya. Nah, kira-kira kalau digambarkan secara geometri seperti itu. Ya. Cukup ya. Mudah bukan? Sekarang kita lihat nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini adalah pencerminan garis terhadap pencerminan garis dengan transformasi dua buah matriks. Ya, transformasi dua buah matriks. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau ini kita katakan matrik yang pertama, ini matrik yang kedua. Jadi, kalau kita tulis garis G ya ditransformasikan, garis G ditransformasikan oleh matrik yang pertama dilanjutkan dengan matrik yang kedua. Ini matrik yang pertama, ini matrik kedua ini. Maka kita dapatkan bayangannya, ya, yaitu garis G aksen. Nah, caranya kita baca dari kanan, ya. G aksen itu diwakili oleh, ya, kalau G itu persamaannya diwakili oleh
diwakili oleh sebuah titik yang namanya X, Y, sedangkan G aksen diwakili oleh sebuah titik yaitu X aksen, Y aksen, karena dia bayangan ya. Jadi ini X aksen, Y aksen, mewakili garis G aksen. Nah, bacanya dari kanan, M2 dulu. M2 itu matrik yang kedua. Berarti matrik yang keduanya adalah 1, 2, 3, 4, lalu dikalikan dengan matrik yang pertama. Matrik yang pertama 2, 3, 1, 2. Lalu dikalikan dengan titik yang mewakili garis G. Garis G, jadi bacanya dari kanan. Sama seperti tadi. Nah, sekarang kita kalikan, maka kita dapatkan 1, 2 dikali 2, satu baris dikali kolom ya. Baris dikali kolom. Ya, 1 ketemu 2, 2 ketemu 1. Ya, 1 ketemu 2 itu 2, 2 ketemu 1 itu 2. Jadi ditambah. 2 tambah 2, 4. Lalu baris atas dengan kolom belakang. 1, 2 ketemu 3, 2. Berapa? 7 ya. 7. 1 ketemu 3, 3. 2 ketemu 2, 4. Dikalikan ya. Dikalikan terus dijumlah. 3 ditambah 4, 7. Sekarang baris bawah. Baris bawah. 3 ketemu 2, 4 ketemu 1. Berapa? 10. Ya, betul. Lalu kolom belakang 3 ketemu 3, 9, 4 ketemu 2, 8. Jadi 9 ditambah 8 berapa? 17. Nah, 17 ya. Dikalikan X, Y. Nah, maka kita dapatkan perkalian yang sama dengan 4X, 4 ketemu X, 7 ketemu Y, ditambah 7Y. Yang bawah 10X ketemu ditambah dengan 17Y. Ya, ini matriksnya. Sehingga kita dapatkan X aksen. Kita pindah ke sini ya. Ini agak panjang penyelesaiannya. X aksen berarti sama dengan 4X ditambah 7Y. Ya, sedangkan Y aksen adalah 10X ditambah 17Y. Nah, ini kan kalau kita masukkan ke X aksennya kan susah. Ya. Maka kita coba cari X dan Y-nya. Kita cari X dan Y-nya dalam bentuk X aksen dan Y aksen. Nah, ini kita menggunakan yang namanya inverse matrix ya. Jadi dari sini kita carikan inverse matriknya. X Y berarti sama dengan, supaya nanti bisa kita substitusikan ke garis G-nya. Ya, jadi inverse itu adalah join dibagi determinan ya. Join dibagi determinan. Jadi join-nya itu ditukar. Ini kita susun ulang ya. Nah, gini. 4, 7, 10, 17 dikali X, Y. Nah, untuk mendapatkan X, Y
Ini pakai adjoint dibagi determinan, lalu dikalikan X aksen, Y aksen. Ya, untuk membalikkan persamaan ini dalam bentuk matriks. Nah, apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah, nah, kita pindah ke halaman kosong ya. Jadi kita dapatkan X aksen, XY adalah, apa tadi adjoint-nya? Adjoint-nya adalah, adjoint itu ditukar ya. Adjoint itu 17 dengan 4 ditukar, yang 7 sama 10 dilawan. Jadi ini min 7, ini min 10. Ini namanya adjoint. Adjoint ya. Jadi 17 4 min 7 min 10. Ini adjoint. Lalu dibagi dengan determinan. Determinan itu kita kali silang aja ini. 17 dengan 4. 17 dikali 4 itu 68. Sedangkan yang min 7 dikali min 10 itu adalah plus 70. Jadi yang kanan dikurang yang kiri, berarti ini min 70 dikali dengan matrik bayangan X aksen, Y aksen. Sehingga kita dapatkan ini min 2 ya. Min 2 itu berarti min setengah dari 17, langsung dikali ya, 17 X aksen dikurang 7 Y aksen, lalu min 10 X aksen ditambah 4 Y aksen. Maka kita dapatkan X dan Y-nya, matrik X dan Y-nya adalah min 17 dibagi 2, ya, 17 per 2 gitu ya, 17 per 2 X aksen, min ketemu min jadi plus 7 per 2 Y aksen, yang bawahnya min ketemu min jadi plus ya, plus 5 X aksen, ditambah min, jadi min setengah kali 4, min 2 Y aksen. Ya, jadi kita bisa gantikan X dengan ini. Kita lihat lagi tadi persamaan garisnya, sekarang kita substitusikan. Persamaan garisnya itu adalah X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Persamaan garis G adalah X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Ini persamaan garis G, garis yang ditransformasikan. Nah, sekarang kita masukkan untuk mendapatkan garis G aksennya. Ini kita masukkan, ini X-nya kita ganti dengan min 17 per 2 X aksen ditambah 7 per 2 Y aksen. Kemudian ditambah 3 dikali Y yang bawah. Yang bawah itu adalah 5 X aksen min 2 Y aksen. Lalu ditambah 2 sama dengan 0. Ya, ditambah 2 ini. Jadi ini X diganti dengan yang atas, Y diganti dengan yang bawah, ditambah 2. Lalu kita rapikan, kita dapatkan garis G aksen ya. G aksennya, garisnya adalah min 17 per 2. Hilangin 2-nya aja ya, kita kali 2 semua. Kita kali 2 semua, jadi min 17 X aksen ditambah 7 Y aksen ditambah, karena dikali 2 ya, 3 dikali 5 kan 15, dikali 2 jadi 30.
X aksen. Ini 3 dikali min 2 kan min 6. Min 6 dikali 2, min 12. Y aksen. Untuk menghilangkan pecahan tadi kita kali 2. Ditambah 2 dikali 2, 4. Sama dengan 0 dikali 2 tetap 0. Nah, supaya kita mudah menjumlahkan X-nya. Jadi kita dapatkan G aksennya adalah 30 dikurang 17. 30 dikurang 17 itu kan 13. 13 X aksen. Lalu 7Y dikurang 12Y itu adalah 5Y. 5Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Ya. Nah, setelah dapat begini, aksennya ini kita lepas karena persamaan garisnya, garis bayangannya adalah itu garisnya 3 ya. 13X dikurang 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi garis G yang tadinya ini setelah ditransformasikan oleh matrik 2 kali, hasilnya adalah ini garisnya. Ya, ini soal termasuk kategori sulit ya. Karena banyak yang harus dilakukan. Tapi sulit kalau kita memahami caranya, maka itu mudah saja. Oke, demikian sementara untuk bahasan kita kali ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan ke bagian kedua ya, supaya tidak terlalu lama video ini. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian kedua. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.